Halo, kembali lagi teman-teman bersama kita di podcast VCP Talks. Be creative, be mindful, and be brave. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Tepatnya teman-teman dari University of Zainal Abidin, Malaysia. Nah, sekarang saya ditemani dua kakak-kakak, yang satu tampan, yang satu cantik jelita, Kak Iqmal, dan yang satunya Kak Ain. Selamat datang di Indonesia. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi podcast kita. Ini akan jadi series yang lumayan unik teman-teman, karena bintang tamunya itu dihadirkan berseberangan ini ya negara ya, karena biasanya kita dari teman-teman FISIP itu sendiri atau lingkup UNED, tapi sekarang kita episodenya spesial banget nih, yaitu teman-teman dari University Sultan Zainal Abidin. Langsung aja teman-teman pasti penasaran ya, yuk kita ajak ngobrol, kita kulik-kulik apapun itu tentang University Zainal Abidin. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih karena sudah bersedia untuk menghadiri podcast ini. Sebenarnya ini Kak Iqmal dan juga Kak Ain banyak orang ya? Nggak berdua aja ya? Ada berapa? Totalnya ada 10 orang. Cuman kami di sini itu hadir sebagai magang. Iya. Dan jadi kami beda-beda universitas magangnya. Gitu. Ada 5 orang di Universitas Gajah Mada di Jogja. Iya. 2 orang di Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, dan 3 orang ada di Universitas Airlangga di Surabaya. Tadi ada banyak sekali ya. Kalau yang hadir di UNED pada saat ini, So far belum ada deh. belum ada lagi. Tadi teman-teman jumlahnya berapa? 10 ya. Dan banyak lagi yang tersebar di beberapa universitas di Indonesia, seperti di UGM salah satunya yang tadi ya. Bagaimana perasaannya? Apakah Indonesia panas? Khususnya Jember? Secara jujurnya saya rasa Indonesia cuacanya lebih aman berbanding di Malaysia. Kalau soalnya tempat kuliah saya itu di Terengganu, Malaysia, cuacanya agak panas dan lokasinya berhampiran dengan pantai. Soalnya angin yang datang itu angin panas saja. Pesisir gitu ya? Ya, di pesisir pantai. Pesisir. Kalau di Jember, pesisir itu di Papuma, Ambulu, sana ya Kak Randy ya? Di sana. Jadi memang panasnya itu panas yang dari laut. Berarti kalau untuk cuacanya yang seperti saat ini masih aman ya, Kak Iqmal ya? Saya rasa masih aman lagi. Soalnya nggak berpeluh lagi kalau berjalan. Kalau tidak salah, tadi sudah dijamu beserta teman-teman di salah satu ruangan juga, ada beberapa sambutan dari Bapak Dekan dan teman-teman yang lain, dan juga sempat ngobrol juga bersama sesama mahasiswa. Betul ya Kak Ain? Kira-kira tadi ngobrolin apa sih? Itu kalau sama mahasiswanya kami ada satu segmen tuh kami ngobrol tentang intoleransi ya. Jadinya itu like forum. Jadi ditanya macam mana rakyat Indonesia itu atasi intoleransi dalam Malaysia. Jadinya masing-masing kami bertukar pendapat bagaimana di Malaysia, dan juga yang mahasiswa dari Indonesia juga bertukar pendapat dalam sharing session itu. Bagi saya agak seru kerana kami dapat orang kata exposure pasal toleransi agama di Indonesia ini. Sebenarnya sebelum ini saya agak penasaran mau tahu bagaimana rakyat Indonesia ini deal dengan berbeza agama. Sebab kita tahu Indonesia ini kaya dengan etniknya, agamanya juga ramai. Jadi terus pasti berlakunya perselisihan antara agama, dan tadi mereka ada kongsi cara mereka overcome the issue, the differences. Ya, karena Indonesia itu punya satu slogan semboyan, tepatnya Bhinneka Tunggal Ika. Tadi di-mention atau masih belum pertama kali mendengar ya? Bhinneka Tunggal Ika itu filosofi dari masyarakat Indonesia sendiri, berbeza-beza tapi satu jua.
Seperti itu. Jadi meskipun kita negaranya memang luas sekali dan berbagai macam kultur, budaya, agama, keyakinan, tapi tetap satu yaitu Indonesia. Saya rasa saya bisa memahami kenapa ini tadi berbicaranya mengenai agama ya, karena timingnya tepat sekali. Paus Fransiskus saat ini mengunjungi Indonesia kan, Kak Aing sama Kak Iqmal, ya kabarnya itu, dan itu menjadi kunjungan pertama setelah 35 tahun. Paus Fransiskus yang terakhir itu kalau tidak salah 1989 mengunjungi Indonesia. Ketika 35 tahun kemudian di tahun 2024 mengunjungi sini lagi. Hal ini unik, Kak Iqmal sama Kak Ain. Kenapa? Karena Indonesia itu kan dipandang sebagai negara mayoritas Muslim. Ya, benar. Tetapi mengundang tokoh Katolik dari negara Vatikan ya, itu sesuatu yang luar biasa. Pasti membuktikan persepsi pada dunia internasional bahwasanya Indonesia is a safe country, is a really open country. Besides the vast majority of Indonesian people punya agama Islam. Jadi seperti itu saya rasa. Dan di UNES sendiri pun ada banyak sekali mahasiswa-mahasiswa itu yang dari berbagai macam budaya, dari berbagai macam daerah. Saya juga banyak punya teman itu dari Papua. Papua itu Indonesia bagian timur sekali, berbatasan langsung sama Papua Nugini. Itu dan memang luar biasa kedekatan antara sesama suku, antar agama, meskipun mayoritas kalau di sini Islam ya. Saya beberapa waktu yang lalu itu ke Bali. Pasti sudah ini kan familiar sekali Kak Ain sama Kak Iqmal. Pernah atau belum ke Bali? Belum lagi, tapi kami akan ke Bali pada tanggal 23. 23 September ini ya. Kami akan ke Bali. Wah, enjoy karena emang benar-benar ini masih Indonesia, tetapi sangat kentara perbedaan karena mayoritas pemeluk agamanya itu Hindu Buddha ya. Kalau di Jember kan mayoritas Muslim. Nanti Kak Iqmal sama Kak ini ya ada banyak destinasi juga di Bali, pasti di Instagram atau di TikTok sudah banyak melihat, sudah terasa ininya excitednya. Sudah. Kalau boleh tahu mau kemana sih nanti ke Bali? Itu programnya udah diatur. Jadi itinerary-nya masih tapi mungkin banyak distraksi karena itu perginya dari tanggal 23 tanggal 27 banyak distraksi kami itu juga pasti lagi spesifiknya. In terms of vacation, ada nggak sih tempat spesifik yang Kak Ain atau Kak Iqmal pingin banget? Aduh, mumpung di Bali, mungkin lihat for you page FYP TikTok lewat, oh ini ke Bali nih. Ada nggak sih keinginan untuk mengunjungi suatu tempat ketika ada di sana? Soalnya kalau saya ini terlalu penasaran, bagus sekali ke pantai di Bali ni. Iya, Sebab bagus. kalau di Malaysia itu, kalau orang bilang kalau mau pantai yang cantik harus ke Bali. Dan satu fakta yang menarik, kalau orang Malaysia yang baru berkahwin, mereka akan honeymoon di Bali. Saya mau penasaran kenapa di Bali. So saya sudah rasa excitednya mau ke Bali itu, mau explore Bali itu sendiri. Seterkenal itu ya teman-teman Bali ya. Memang salah satu pulau yang paling cantik kan di Indonesia itu. Bahkan uniknya ketika saya ngobrol sama teman-teman warga negara luar Indonesia itu, lebih terkenal Bali daripada Indonesianya. Where are you from? I'm from Indonesia. Where is Indonesia? Where is Indonesia? You know Bali? Oh yes, I know Bali, but you don't know Indonesia. Like, how come is that can happen? Karena memang seterkenal itu. Kak Iqmal, Kak Ain enjoy your visit in Bali. Saya paham pasti ada banyak sekali serangkaian kegiatan, acara, tapi pasti jalan-jalan sih. Kenapa? Karena kalau nggak salah ini tadi ya di spill itu di grup WA. Di sini bakalan diajakin juga ya jalan-jalan ya.
Besok. Besok ya. Kita akan ke Desa Pancasila. Desa Pancasila Soekarno. Terus akan pergi ke Bromo. Ya, Iya, itu saya baca ini, saya baca WA-nya kan ini di share sama teman-teman. Ada yang mau menemani tidak ke Bromo itu sama teman-teman yang dari Malaysia gitu. Banyak tuh yang antusias kan mau nemenin gitu. Bromo itu juga terkenal letaknya di Probolinggo. Ya karena make sure ke Indonesia selain kita mendapatkan ilmu juga sharing session sama teman-teman di sini, tapi ada kenangan manis. Pernah ke tempat-tempat ini loh. Saya pribadi belum pernah ke Bromo. Iya. Padahal itu kalau dari rumah ya nggak jauh-jauh banget. Ingin banget itu bucket list sebenarnya. Besok kita jalan-jalan lagi. Boleh gitu ya. Kalau Bali kemarin sih baru keluar dari Bali, tapi kalau Bromo belum pernah, dan banyak yang bilang emang secantik itu, semajestic itu tempatnya. Ngomong-ngomong soal tempat nih ya, yang pasti banyak banget di Indonesia yang tempat-tempat yang indah. Sekarang saya mau tanya, makanannya bagaimana? Sudah mencoba apa aja sih selama di sini? Secara jujurnya makanan bagi saya masih aman lagi di sini. Maksudnya masih kena dengan selera saya. Soalnya saya suka makan yang pedas-pedas. So jadi saya tak ada isu pun untuk mencari makanan yang pedas. Soalnya di sini banyak ayam geprek. Lepas tu ayam Pak Gembus. Saya pasti ibu tahu ayam Pak Gembus itu. Kalau kan saya magang di UGM di Jogja. Kalau tengah hari itu selalunya saya akan makan nasi padang. Nasi padang, ayam Pak Gembus. Dua menu ini saja yang kami akan makan. Terus kalau di Jogja ini saya terlalu penasaran sama gudeg itu. Sebab ramai yang suggest kami mencoba itu. Iya. Memang kalau di Jogja itu nggak afdol istilahnya kalau mencoba gudeg. Tapi gudeg itu manis kalau di Jogja. Tuh. Kalau Kak Ain? Kalau saya, kalau saya kalau Iqbal suka pedas, kalau saya tak boleh makan pedas. Tak boleh makan pedas. Jadi berbeda banget ya. Beda. Jadi saya kan makannya di Purwokerto. Jadi makanan yang mereka suggest itu mendoan. Tempe mendoan. Wisata di Purwokerto itu di Batu Raden. Iya. Jadi ada beberapa teman yang bawa kami ke Batu Raden untuk coba main di situ, dan ternyata enak sekali. And from what I have heard from lecturers and students, mendoan Purwokerto itu beda sama mendoan di tempat yang lain. Iya. Terus karena Indonesia itu beberapa tempat itu terkenal dengan makanan pedas. Iya. Itu kan penasaran. Iya. Jadi di tempat saya magang itu ada pusat kuliner di depannya. Ada itu namanya nasi gila kenepe. Punya level kepedasannya dari 0 sampai 5. Jadi saya coba satu udah bisa. Baru satu pedas sekali. Jadi saya coba makan makanan lain lah, macam nasi ayam crispy, nasi ayam kremas, nasgor bakso itu je saya juga kalau makanan di Purwokerto ya. Purwokerto luar biasa sekali Kak Iqbal dan juga Kak Ain. Tapi sejauh ini mengenai ini Indonesia juga dari penduduknya ya Kak Iqbal, Kak Ain itu terkenal akan keramahannya. Memang benar nggak sih? Ya benar. Benar sekali. Ramah-ramah. Soalnya kalau saya kan mau ke office magang itu naik Ode Grab. Soalnya driver itu ramah sekali. Memang sentiasa ngobrol aja sepanjang perjalanan itu. Dan mereka juga berkongsi wisata-wisata yang menarik, kuliner. Bagi saya mereka agak ramah lah. Banding di tempat saya sendiri di Malaysia. Di Malaysia seperti itu. Kak Ain juga merasakan hal yang sama? Ya, rasanya hal sama. Jadi Purwokerto itu kan agak desa kan.
Iya. betul. Jadinya tinggal di kawasan ada tetangga. Kalau dibandingkan dengan tetangga saya di Malaysia, tetangga di Indonesia itu sangat individual. Oh, seperti itu. Kalau saya di Papua itu jiran juga sudah kenal. Oh, ini anak Indonesia ya. Iya. Ya, ini dia saya anak Indonesia. Karena ujiannya walau sekali. Kalau di perbedaan antara di perkotaan dan juga pedesaan di Indonesia, sense of belonging memiliki satu sama lain keterkaitannya itu sangat erat. Meskipun bilang dari Malaysia ya, itu they do not emphasize you are from Malaysia, no, tapi mereka menyukai bahwasanya ada orang lain loh yang datang dari luar. Karena ada beberapa orang itu yang sedikit sensitif mengenai asalnya dari mana dan disebut-sebut terus sama orang Indonesia. It doesn't matter. I think where am I come from? Why should you always emphasize aku asalnya dari sini, aku asalnya dari situ. Padahal maksud orang Indonesia itu suka kalau ada orang lain yang bergaul dengan mereka. Itu ada perbedaan sudut pandangnya itu di situ. Saya menemui itu ada orang Balkan kalau nggak salah itu Ukraine lah ada. Tapi orang Indonesia itu tidak bermaksud seperti itu ya teman-teman. Mereka memang ramah, naturally mereka sangat ramah. Mereka suka kalau ada pendatang dan mencoba untuk mereka menunjukkan excited kan, seperti Kak Iqmal yang bilang, coba sini. Itu banyak kayak gitu. Mereka itu ingin membangun lingkungan yang ramah dan juga aman. Seperti itu. Jadi untuk makanan, habis itu destinasi dan lain-lain sudah banyak yang dicoba ya, dan akan banyak yang dicoba lagi ke depannya. Lebih banyak lagi. Iya, lebih banyak lagi ke depannya. Berarti sudah berapa lama di Indonesia? In Indonesia since July. Middle of July. Now is September. Ya. Ya, kira-kira 2 bulan. Lalu mau nanya apa lagi ya? Gantian deh, coba Kak Iqmal sama Kak Ain. Ada nggak yang mau ditanyain? Kalau friend asal dari mana aslinya? Aslinya dari Jombang. Dari Jombang itu? Jombang itu kurang lebih 5-6 jaman dari sini. Oh. Tahu Surabaya tidak? Tahu Surabaya? Surabaya itu lumayan dekat sih, kalau Surabaya 1 jam bisa pakai tol. Tuh, kalau asalnya dari Jombang, Jawa Timur juga. Ini kan Jawa Timur ya. Kalau Purwokerto kan Jawa Tengah sama di UGM juga. Kalau Kak Iqmal di UGM di mana tinggalnya? Saya tinggal di Jalan Kaliurang. Jalan Kaliurang. Yang ramai banget itu. Ya betul. Kalau di situ memang ramai sekali orang. Kalau KFC memang ramai. Ini nih Jalan Kaliurang itu yang ada salon di sana. Saya sempat nyalon di Kaliurang waktu jalan-jalan di Jogja. Ini jalannya gede banget. Iya, jalannya gede banget. Ya. Terus biasanya macet karena arah ke Solo. Saya rasa benar. Iya kan biasanya macet terus. Selama di Jogja sendiri juga banyak loh destinasi tempat-tempat bersejarah. Jadi salah satu tempat rujukan wisatawan juga kalau mau ke sana, dan juga masih kental dengan budaya-budaya Jawanya. Itu salah satu suku yang terbesar di Indonesia, suku Jawa. Ya seperti itu. Sejauh ini di Indonesia impresinya bagus kan? Ya. Selalu bagus. Ada nggak culture shock atau struggle selama ada di sini? Maksudnya kalau menurut saya itu nggak ada juga. Kita mau kata beda enggak, mau kata sama juga enggak. Cuma saya tuh aman lah di sini. Merasa jadi sini. Ini apa di kampung gitu. Di kampung sendiri. Merasa seperti di rumah sendiri ya, di kampung halaman sendiri. Kalau Kak Iqmal? Saya ada satu yang saya culture shock bila saya tiba di Jogja. Iya. Soalnya kalau di Malaysia kami cakap terus kau nak ke kanan, kau nak ke kiri. Iya. Tapi kalau di Jogja mereka akan bilang terus ke utara, ke barat. Untuk arah itu beda sama kami. Jadi kami pusing di mana utara, di mana barat. Ya, orang Indonesia
Indonesia itu ini jalannya kemana ya Bapak ya atau ke Ibu? Ke utara nanti terus belok ke selatan, Ya. terus belok ke timur, belok ke barat itu ya yang bikin pusing karena Bikin pusing. kalau di Malaysia itu lurus kanan. Betul Jadi begitu. seperti itu. Iya ya. Saya orang Indonesia juga bingung. Kalau ada di katakanlah kita liburan kemana atau ada acara di suatu tempat yang agak jauh sama tempat kita berdomisili, itu kan kita kadang nggak tahu arah ya. Betul. Arahnya utara itu mana sih, barat itu mana? Kalau mengandalkan matahari pun barat itu agak menceng sedikit, iya kan? Susahnya tuh di situ. Makanya kadang saya pun juga merasakan struggle yang sama. Kalau nanya arah nanti ke ini ya ke utara ya nanti gitu. Itu akhirnya ke utara mana ya Pak ya, ke kanan ya, oh ya ke kanan ke kiri itu ya semuanya selama di sini. Ya, orang lama ya selalu bilang utara kanan, tapi kalau Yang Gen Z kedua, yang sekarang ini enggak, udah kalau yang seusia kita ini udah enggak ini sama-sama susah membedakan mana utara mana selatan. Oh jadi itu hanya satu itu aja kah? saya rasa yang kemudian kalau dari segi buah-buahan mereka sini semuanya saya rasa manis-manis. Buah-buahannya. Buah-buahan. Soalnya saya ditanya dosen saya, dia kata manis itu disebab tanah di sini subur, sebab dekat dengan Gunung Merapi itu. Disebabkan itu buah-buahannya semua segar-segar. Baru ini kalau saya ke Candi Prambanan. Di situ terkenal dengan buah salak. Iya. Jadi saya beli buah salak itu dan rasanya itu manis banget. Kalau banding di Malaysia itu seperti ada pahit-pahit sedikit, kurang manis di sini. Sepat gitu ya normalnya. Ya. Sour kalau apa namanya buah salak yang bitter, ya. Itu kalau buah sawo, tuh manis. Kalau di Malaysia tuh kurang sedikit manisnya. Kak Abang prefer yang mana? Which one you prefer, the sweet one or the bitter one? The sweet one ya, berarti enak-enak ya selama di Indonesia ini ya. Ada banyak sih buah-buah apa namanya lokal di Indonesia itu. Cobain lah satu-satu nanti ke pasar beli satu jeruk, beli satu apel, beli satu ini. Nggak beli kiloan, kita belinya satu-satu karena memang ingin mencoba semuanya kan. Lalu cuma mau tambah sedikit, dosen ada pesan kalau durian jangan coba di sini sebab di Malaysia itu jauh lebih enak banding di sini. Iya. Kalau lain kita bisa coba. Iya kah? Coba durian Malaysia. Sudah dibuktikan belum? Belum lagi. Dibuktikan dong. Karena di tempat asal kampung halaman saya itu duriannya nggak kalah enak ya. Iya. Di Malaysia ada nggak? Ada nggak ini kenduren durian? Ini saya gatel ingin nunjukin ya sebentar ya. Jadi di kampung halaman saya itu ada eventnya itu kayak sedekah bumi masyarakat dan durian disusun sampai tinggi banget dan dibagikan. Karena durian itu adalah produk hasil bumi lokal. Nah ini acaranya. Ini durian ini. Itu durian, semuanya durian ini. Ini bentar. Nah ini saya ini. Aduh iCloud ya, harus download dulu. Nah ini. Wow, ini durian karena memang di sana terkenalnya itu duriannya. Kalau yang di nama tempatnya itu Wonosalam Jombang. Di situ memang terkenal dengan durian. Terkenalnya duriannya enak-enak, makanya kayak ya nanti coba lah ya studi banding durian antara Malaysia dan juga durian di Wonosalam ini. Aku sedikit promosi daerah saya nggak apa-apa ya, podcast visit ya kita sponsori. Nah sebentar ini acaranya sedekah bumi dan ada satu durian itu biasanya jumlahnya tuh sesuai tahun. Maksudnya? Sekarang tahun 2024. Duriannya yang disusun tadi itu sejumlah 2024. Nah ini. Jumlahnya itu 2024. Iya. Dan apa namanya? Ini pesta rakyat gitu konsepnya. Nah ini.
Soalnya ini kalau buah ini satu tuan ataupun ramai-ramai bawa dan kumpulkan. Untuk buahnya itu ada panitianya yang mengumpulkan durian-durian hasil panennya masyarakat dan ada lomba. Jadi itu kan satu kecamatan ya. Kalau di Indonesia kabupaten terus kecamatan, setelah kecamatan itu desa-desa. Satu kecamatan itu ada 9 desa. Oke. 9 desa ini ada lomba menghias kirap durian. Kirapnya kirap kecil-kecil loh. Jadi itu dilombakan lagi tiap desa. Tapi ada satu yang gede banget. Itu yang akan dibagikan ke penonton-penonton yang hadir di sana. Nah ini segede ini. Oh, gede sekali. Memang enak sekali durian-durian di sini karena bisa coba kapan ya main ke Jombang ya, ke daerah asal saya ya. Karena ya Sekarang musim durian di sekarang belum. Biasanya itu bulan ketiga, bulan Januari sampai Maret. Biasanya bulan Maret acara-acara bisa dicoba. Penasaran ya? Iya, sejauh ini pun kalau saya mencoba durian-durian dari berbagai daerah, tapi di Indonesia ya, kalau di Malaysia belum kesampaian. Yang terkenal paling Musangking, ya kan Musangking. Ya, Musangking. Kenapa saya tahu karena Upin Ipin gitu. Iya kan? Selalu tonton Upin Ipin. Siapa saya? Oh, selalu bahkan ketika sekarang pun ya biasanya kan semakin dewasa tontonnya itu sinetron atau FTV kayak gitu. Saya setia dengan Upin Ipin, SpongeBob, siapa lagi Dora kayak gitu. Itu sih. Upin Ipin sangat dekat dengan masyarakat Indonesia. Itu sangat dekat sekali dengan masyarakat Indonesia. Soalnya kalau Abang Grab tu tanya kami dari mana, kami bilang dari Malaysia, mereka bilang, Upin Ipin, Upin Ipin. Mereka bilang gitu. Maksudnya memang terkenal sekali di sini, Upin Ipin ya. Bukan hanya terkenal, tapi memang sangat dekat dengan sangat dekat sekali. Bahkan kita itu sering banyak meme video-video di Instagram atau di YouTube. Ada orang yang naik sepeda yang gede tapi badannya kecil. Ini Mail ini. Jadi itu memang sedekat itu karena apalagi Gen Z, terutama Gen Z. Upin Ipin berkembang ketika kita kecil kan. Itu membersamai masa kecil kita. Dan itu memorable sampai sekarang kan. Animasi Upin Ipin itu malah semakin bagus sampai saat ini. Indonesia ini yang belum punya animasi sekeren Upin Ipin itu. Akan datang. Iya. Amin. Itu sih. Berapa lama ini? Sudah berapa lama videonya Kak Randy? Kurang lebih sih 15 menit. 15 menit. Kita ngobrol tadi sudah banyak. Kira-kira apa lagi ya? Kita bikin games kali ya? Seru ya? Mau ini games Kak Ain sama Kak Randy. Coba ya kita tanya hal-hal seputar Indonesia. Nanti siapa yang poinnya paling banyak akan menang. Kayak gitu. Oke. Karena sudah hampir 2 bulan di Indonesia, pasti sudah tahu sedikit banyak mengenai the way of life-nya orang-orang sini. Coba kita tes pengetahuannya. Apa aku nyontek ya nggak apa-apa ya? Aduh gimana ini hostnya nyontek nggak apa-apa ya? Diedit ya nanti dipotong. Sebentar. Mau yang susah atau yang susah banget? Yang senang. Yang senang itu mudah ya, easy. Easy. Kalau senang di Indonesia itu happy. Happy, senang jumpa kamu. Iya, senang bertemu denganmu. Ini deh. Ini based on pengetahuan host ya. Oke. Saya catat di sini. Aduh. Oh bisa. Kak Ain dan juga Kak Iqmal. Nanti kalau menang dapat apa ya? Adalah. Oke. Rebutan apa? Ini enaknya ya. Angkat tangan ya. Ini jiwa kompetitifnya keluar sekali ya Kak Iqmal ya. Oke, pertanyaan pertama. Ini harusnya manggil penonton, ini harus ada supporter ini. Oke. Pertanyaan pertama.
rebutan ya, angkat tangan duluan ya. Karena ini bantu ngecek nanti siapa yang angkat tangan duluan. Nggak boleh jawab dulu tapi angkat tangan duluan, oke? Ready? Di mana letak ibu kota Indonesia? Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta. Untuk saat ini, ya di Jakarta betul ya. Tapi tahu nggak sih kabarnya Indonesia akan pindah ke ibu kota? Oh, kemana? Kain tahu. Kemana ya? Ke Kalimantan. Kalimantan. Tepatnya Kalimantan Timur. Nama daerahnya adalah IKN. Ibu Kota Nusantara. Sekarang sedang pembangunan di sana. Dan kemarin waktu 17 Agustus Indonesia Merdeka memperingatinya di 2 lokasi. Yang pertama di Jakarta, di sana Istana Kemerdekaan itu, dan juga di IKN. Seperti itu. Oke, berarti 1 poin untuk Kak Iqmal. Jakarta. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya apa ya seputar Indonesia ya? Siapa Bapak Dekan Fisik UNED? Orangnya nonton nggak ini? Aduh, nggak, belum kenal ya. Tadi sudah diperkenalkan. Tadi terus Cuma lupa, Kak, terus lupa. Aduh, kalau nonton gimana Bapak? Bapak kok perkenalannya kurang banyak. Maafin saya Bapak. Visi Indonesia. Bapak. Something Toko. Iya betul Bapak Joko. Satu poin buat Kak Ain. Something Joko ya. Nggak apa-apa. Wah, 1 sama ini. Langsung aja kita next pertanyaan selanjutnya. Karena ini di Jawa Timur ya. Aduh, tadi udah tahu sih kalau destinasi itu. Oh, ini. Tahu tidak ada pantai itu di Bali yang bentuknya seperti dinosaurus? Tahu sih. Oh, tidak tahu ya? Tidak tahu. Ada pantai bentuknya kayak dinosaurus. Oh, di Bali itu. Di Bali, namanya Kelingking Beach. Bentuknya kayak dinosaurus. Tapi karena tidak ada yang tahu ya nggak apa-apa. Berarti kurang terkenal itu pantainya, belum sampai ke Malaysia. Ini saja pertanyaannya. Suku mayoritas di Indonesia adalah siapa ini? Siapa kalian ini? Bareng ya. Coba diulang. Oke. Suku mayoritas di Indonesia adalah Kak Iqmal. Jawa. Suku Jawa. Betul Jawa. sekali. Javanese. Jawa itu kalau di bahasa Inggris kan Javanese. Iya, Javanese people. 21. Iya, 21 nih. Oke, lalu yang selanjutnya pertanyaannya, karena kita tadi bahas ini Kak Iqmal sama Kak En tadi dialog mengenai keagamaan ya, keberagaman beragama. Tahu nggak kira-kira berapa banyak agama yang diakui dalam konstitusi Indonesia? Tidak tahu? Atau ini pertanyaan diganti deh, terlalu susah ya. Agama mayoritas kedua di Indonesia, iya Kak Iqmal. Buddha. Oh, tidak. Kristen Protestan tapi tepatnya. Dua sama ini. Oke. Ini ya keep up terus ini poinnya. Saling berini. Pertanyaan selanjutnya.
nanyain soal apa lagi ya Kak Randy ya? Ada nggak pertanyaan? Ada tidak? Ini nih, aku ada. Jadi Indonesia itu punya ojek online, Oke. ya kan ya? Yang pasti Kak Iqbal sama Kak Ain sangat familiar. Mana-mana pasti ini kan. Nah, ada 2 itu yang terkenal di Indonesia. Belum. Nah, belum lagi. Nah, namanya apa sih? Coba Kak Iqbal lagi. Maxim. Ya, 2 yang terkenal. Gue terkenal Grab Iya, Grab, sama Gojek. Gojek. Iya, betul. Iya, 2. 3 2. Maxim juga ada. Tapi kurang. Iya, tapi yang biasanya nge-hub itu Gojek sama Grab itu ya. Kalau di Indonesia Gojek nggak ada. Adanya Grab. Grab sama Maxim. Oh, 2 ini yang terkenal. gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya mengenai Indonesia, apalagi ya? Kita tambah 2 pertanyaan lagi. 2 pertanyaan lagi boleh. Indonesia dan Malaysia, perbatasannya itu di mana? Ayo Kak Ain. Di Batam. Di Batam. Betul nggak Kak Randy? Dan Kalimantan. Iya, betul sekali. Wah, 3 sama. 3 sama poinnya. Satu pertanyaan pamungkas. Ya kan? Untuk menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Tanyanya apa ya? Kalau di Malaysia itu terkenalnya menara kembar itu ya. Ya. Indonesia punya bangunan tinggi menjulang, letaknya ada di ibu kota, yaitu di Jakarta. Kira-kira tahu nggak namanya apa? Clue ya, awalnya M. Bangunannya tinggi, pucuknya itu dilapisi emas. Gimana? Itu kali pertama. Kali pertama. Laki-laki kurang terkenal. Nggak kayak menara kembar di Malaysia itu terkenal sekali. Di Kuala Lumpur itu kan ya, ada Indonesia juga punya bangunan yang tinggi-tinggi. Kak Iwal juga nggak tahu ini. Sayang sekali, nama bangunannya namanya Monas. Monas. Iya, baru pertama kali dengar. Seperti itu. Dia terletak di Jakarta. Letaknya di Jakarta. Berarti dikasih pertanyaan selanjutnya ya. Apa ya? Ini. Indonesia kan negaranya pulau-pulau. Yang pulau paling terkenal di Indonesia itu apa? Pulau. Aduh, disebutin loh tadi, sempat kita bahas loh. Pulau Bali. Dia Pulau Bali. Udah Kak Ain menangnya. Yeay. Perempuan yang menang di sini. Aduh, padahal Kak Iqbal udah kompetitif sekali. Kapan-kapan kita main-main lagi. Kita main-main tebak-tebakan lagi. Kalau dirasa kurang senang, tadi banyak yang susah ya. Banyak yang apa kalau susah di Malaysia apa? Susah juga. Susah. Tapi kalau mudah itu easy itu senang. Kalau happy gembira. Seperti itu. Ada perbedaan meskipun kita sama-sama rumpunnya bahasanya sama ya, kita sama-sama bahasa Melayu, ada sedikit perbedaan. Kak Randy tugasnya ini gimana menerjemahkan subtitle 3 bahasa ini Kak Randy ya. Nanti ini you have to figure it out. Seperti itu. Berapa menit ini sepertinya? Nanti sekarang sudah 20 menit. 20 menit. Masih lama kita kalau mau ngobrol-ngobrol banyak ini. Aku punya banyak sekali pertanyaan nih sebenarnya. Ada nggak sih perbedaan selama di Indonesia when it comes to the education system?
education system. Mm-mm. I think there's like a lot of education system. For example, that Indonesia habis SMA bisa langsung kuliah kan? Iya. Kalau di Malaysia itu harus ada, we call it pre-university. Oh. Pre-university like before S1 itu S1 itu tier degree. Tapi di Malaysia itu punya diploma, ada asasi, matrikulasi. Tingkatan 6. Dan tingkatan 6 ataupun kita panggil dia sejarah tinggi pelajaran Malaysia. Dan ada 4. Jadi before we pursue to S1, we have to enter between these 4. And how long? It's depends. Kalau di matrikulasi itu ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Kalau di STPM itu ada yang 2 tahun, ada yang Setahun sama 2 tahun. Sama 2 tahun juga. Kalau di diploma itu punya 3 tahun, 1 tahun. Kalau asasi itu biasanya 2 tahun. Ini beda-beda. Lepas lulus pre-university baru bisa bisa ini ya pursue bachelor degree ya seperti itu ya. Kalau untuk masa tempuh S1-nya sama 4 tahun atau depends on jurusan. HI kami itu cuma 3 tahun. Cuma 3 tahun. Dua-duanya HI, Kak Iqbal sama Kak Aib ya. Ya, saya juga HI. HI pride kita. Dan di sini KSC, kesejahteraan sosial. Oh, jadi ada perbedaan ketika sebelum masuk ke universitas itu ada sekolah lagi. Nah, sekolahnya ini di mana ada lembaga khusus juga berarti ya yang menaungi ya. Pre-university enggak, itu kalau tingkatan 6 itu tergantung pada sekolah sekolahnya atasnya ya ada. Kalau college matrikulasi itu ada di banyak tempat. Di setiap kalau negeri, di setiap negeri macam di Johor ada, di Selangor ada, di Terengganu juga ada banyak lah. Oh, semacam itu. Ini pengetahuan baru buat teman-teman juga pasti baru tahu kan ya kalau di Malaysia ternyata ada pre-university itu tadi. Karena memang di Indonesia lulus SMA memilih mau universitas mana. Universitas ini atau universitas itu ternyata nggak bisa gitu ya. Kalau di Malaysia harus pre-university dulu. Itu kira-kira yang dipelajari semasa pre-university apa? Persiapan menuju college atau materi-materi yang diberikan itu seperti apa? Punya mata kuliah, for example, like if someone taking like chemical science, they have like diploma in chemical science, and then after they pass the chemical science diploma, they will pursue to chemical science bachelor degree in chemical science. Punya mata kuliah yang spesifik. But we still can change the course from business. Macam saya, waktu diploma, saya diploma in law. But in degree, saya tukar kepada HI, International Relations. Itu bisa ya? Bisa. Bisa. Di Indonesia itu juga punya gelar diploma, tapi they're not a university, they're just diploma degree. Memang ada diploma 1, 2, dan juga 3. Tapi itu bukan hitungannya karena kan berbeda ya kita ya. Diploma 1 ya cuma 1 tahun, diploma 2 tahun, diploma 3 tahun. Ada diploma degree itu. Dan what happened if you do not continue your study, if you already cut your pre-university, katakanlah menempuh 1 tahun atau beberapa tahun, lalu tidak lanjut nih ke university. Itu dikira drop out nanti. Drop out. Kalau kita tak lanjut itu jurusannya harus 4 tahun. Hanya gunanya 2 tahun, lagi 2 tahun tak mau kuliah kan. Jadi kira kalau di sini banyak di orang. Oh iya, kalau di sini drop out, maksudnya dia tak lulus lah dalam jurusan itu dan tak ada kerjanya. Cuma yang
iuran itu harus masih dibayar dua tahun itu. Oh, sampai selesai. Kalau nggak sampai selesai kalau dia cuma 2 tahun, Iya. 2 tahun itu. Oh, seperti itu, selesai. Lalu ya sudah, tidak tidak melanjutkan ya seperti itu ya. Menarik. Terlebih lagi karena SMA itu memang kalau di Indonesia kan pilihannya kuliah atau kerja. Sudah dua itu saja, kuliah atau kerja. Ternyata di Malaysia sebelum masuk kuliah itu ada ini juga ya. Lalu kalau di Malaysia, kalau di Indonesia ini kan ada SMA dan juga SMK. Kalau SMA itu sekolah menengah atas, you are being prepared for the university. Meanwhile SMK, sekolah menengah kejuruan, basically you are dibekali lah dengan keterampilan, the ability to anything you try to pursue in the future. Seperti ini. Misal keterampilan menjahit. Nah di SMK itu ada Kemahiran. ya kemahiran itu ada SMA dan juga SMK. Kalau SMA ya pelajarannya masih basic lah, kayak ada physics, ada Bio. ada maths, ada English, etc. Tapi kalau SMK, sekolah menengah kemahiran, ini saya ngubah-ngubah istilah ya, nggak apa-apa ya. Sekolah menengah kemahiran itu berarti merujuk pada keterampilan spesifik tertentu. Tuh ada nggak di Malaysia juga yang seperti itu? Ada kalau Ya, kayaknya itu sama seperti Indonesia juga ada yang itu kita panggilnya apa? sijil kemahiran. Ya sisi kemahiran itu Imara. Kita juga kalau mau like mobil bakal itu juga ada, kalau kerja otomotif Ekon ada juga. Oke. Berarti sama-sama ada ya, karena kalau di Indonesia yang SMK itu tadi sekolah menengah kejuruan kemahiran, sekolah menengah kemahiran, mereka biasanya dipersiapkan untuk dunia kerja langsung itu ke dunia yang memerlukan keterampilan khusus, kemahiran khusus. Berbeda seperti yang SMA. Kalau SMA ya diarahkannya untuk kuliah. Seperti itu. Lalu ini tadi kita ngobrol mengenai perbedaan agama nih. Kalau di Malaysia sendiri mengenai sekolah dan juga agama itu ada nggak perbedaan yang signifikan seperti di Indonesia? Kalau di Indonesia seperti ini, pendidikan agama itu sudah diberikan ketika elementary school. Dan jadi salah satu mata pelajaran wajib, compulsory subject. Kalau di Malaysia seperti apa? Indonesia juga begitu, six elementary school, and we call it like pendidikan Islam. Iya. If the students, a few of the students in the class is not Muslim, then they will have to take pendidikan moral. Then during the classes for pendidikan Islam, they may have to go to another class and then combine with other class. Yeah. So it's definitely 100% similar with Indonesia. Karena pengalaman saya pribadi itu punya teman yang bukan Muslim, non Muslim. Setiap pendidikan agama dia entah ke kantin atau kemana, seperti itu. Bahkan pernah ada saya punya teman ini lucu. Dia itu Islam, tapi masuk ke sekolah Katolik dengan alasan yang tidak make sense bagi saya. Dia bilang ya biar banyak jam kosnya. Jam kosnya itu jam kosong itu kan pendidikan agama ini. Pendidikan agama yang sekolah Katolik kan pasti entah ada misa atau apa. Tapi karena dia Muslim, dia pasti nggak ngapa-ngapain itu. Dan dia nyari itu kayak ya. Aku nggak tahu nyebutnya itu pintar atau apa ya. Ya seperti itu. Ternyata sama. Kalau di Indonesia juga demikian. Karena mayoritas Muslim kan ya kita sama kan ya, mayoritas Muslim juga. Jadi kalau pendidikan agama Islam yang Muslim yang mengikuti, yang lain biasanya pendidikan moral. Sama di kita juga di Indonesia terutama yang agama-agama
ada biasanya itu sekolah mengakomodasi murid-muridnya yang agama itu, katakanlah Kristen ya, pendidikan moralnya pasti dicarikan guru-guru yang juga Kristen, ya seperti itu, kurang lebih sama ya. Dia tidak jauh berbeda ternyata antara Indonesia dan juga Malaysia. Lalu ada nggak kira-kira perbedaan-perbedaan lain ketika sekolah? Sama-sama pakai seragam ya, Malaysia itu. Tapi di Malaysia ini kan ada satu sekolah ini kami mengikut kaum. Ada sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil dan juga SMK. SMK tu mostly semua bercampur lah. Tapi ada certain sekolah tu yang spesifik pada Tamil dan juga Cina. Diasingkan. Tamil itu yang dipakai sama Uncle Mutu bukan? Ya, Itu ya. Ya, saya tahu dong. Uncle Mutu pakai Tamil. Iya, Kak Iqmal bisa nggak pakai Tamil? enggak. Enggak bisa. Enggak bisa. Itu kan apa namanya? Ya, saya tahunya dari Upin Ipin sih. Tamil. Ya, ada perbedaan lagi mungkin dari jam sekolah. Kalau di Indonesia itu Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu SD, SMP, SMA, elementary school, junior high, senior high, mereka Sabtu Minggunya libur. Kalau di Indonesia itu tergantung negerinya. Kalau seperti di Johor itu sekolahnya Jumat Sabtu libur. Kalau di Sarawak Sabtu Minggu libur. Ya beda-beda tergantung negerinya. Tergantung kebijakan dari apa namanya school policy-nya masing-masing ya. Bukan sekolah sudah ikut Negerinya. Kerajaan negeri itu sendiri. Negeri itu lah provinsi. Oh gitu. Di sini state kan? Yes, state. Jadi apa namanya? All of the policy we follow what's already Government. government decide seperti itu. Jadi dari Kementerian Pendidikan itu negeri state ya. Sekali ada satu kebijakan ini itu berlaku secara nasional. Kalau di Malaysia berbeda, berarti bisa dikatakan pendidikan itu ranahnya ini provinsinya apa namanya pemimpin ininya provinsinya, setara seperti inilah apa namanya gubernur. Kalau di Indonesia itu sepertinya untuk pendidikan dasar yang elementary, junior sama senior itu diatur oleh pusat memang. Ada beberapa itu yang juga diatur oleh apa namanya diatur oleh provinsi atau gubernur kemudiannya seperti itu. Ada perbedaan lain tidak ketika kuliah? Mungkin sama saja ya? Iya, serius sama aja. Sama aja ya, college di mana-mana ya seperti itu. Sama. Ya seperti itu kelas-kelasnya. Oh iya, tadi sempat jalan-jalan nggak ke ruang-ruang kelas? Belum. Tapi sudah melihat kan? Kita lihat ruang satu kosong kan satu kosong. Nah, menurut Kak Ain dan Kak Iqmal gimana melihat ruang-ruang kelas? Kecil kah atau gimana kah? Kok sedikit sekali ya? Apa namanya? Meja kursinya. Kursinya apa namanya? Apa sih namanya itu istilahnya itu? Apa sih Kak Randy? Kalau bis muatannya 30 orang, apa sih kelas itu ininya 50 orang. Kuota. Ya kuota atau kursinya tuh dikit-dikit ya. Nampak kecil. Enggak apa-apa, jujur saja. Memang nampak kecil. Nampak. Secara aslinya ya memang kecil. Kalau di Malaysia, apakah ruang-ruang kelasnya di college itu besar-besar? Sedikit gede daripada Sedikit besar daripada yang di sini. Ya. Karena ya ada beberapa teman saya itu yang WNA juga, yang apa namanya dari Jepang kalau nggak salah waktu itu. Kelasnya itu kecil-kecil ya. Menanyakan ke saya kecil-kecil ya, friend. Pakai bahasa Inggris pasti, nggak yang kayak gini. Ruang kelasnya kecil-kecil. Kalau di apa namanya di tempatnya dia itu ruang kelasnya gede banget, bahkan kayak auditorium.
papannya pakai papan kapur gitu, pakai papan kapur yang hitam. Tuh, iya sih. Dan beberapa juga karena HI UNEJ ini alhamdulillahnya terakreditasi internasional ya di sini. Jadi ada banyak juga dosen-dosen tamu dari Denmark, ada yang dari Australia, itu yang berkesempatan untuk mengajar di sini. Ya kita juga tukar pikiran. Oh ternyata sudut pandang orang Indonesia menganggap suatu permasalahan itu seperti ini. Seperti itu. Yang ini sih impressionnya mereka itu banyak yang pakai motor kemana-mana. Orang Indonesia tuh malas jalan kaki. Iya kan? Banyak kemana? Ke depan toko kelontong, toko-toko yang menyiapkan kebutuhan. Itu aja pakai motor. Padahal itu bisa jalan kaki 3 menit, 4 menit nyampe. Kalau di sini orang-orangnya suka pakai motor. Kak Iqmal, Kak Ain sering motoran di Indonesia atau lebih seringnya pakai ojek online? Ojek online sih ya, ojek online. Kalau di Malaysia juga sering menggunakan ojek online? Kalau di Malaysia saya sering menggunakan motor aja. Motor aja. Tuh, kalau di Bali sih enak banget ya motoran di Bali. Coba aja motoran di Bali. Banyak sewa-sewa motor itu. Semoga ada waktu luang di tengah-tengah kepada tanya Kak Ain sama Kak Iqmal ya. Saya doakan seperti itu biar puas mengeksplor Bali. Indah-indahnya Bali. Itu sih kita ngobrol banyak tadi dari destinasi, dari makanan, terus perbedaan education system in Indonesia dan in Malaysia. Dan banyak sekali teman-teman kita mendapatkan insights dari Kak Iqmal dan juga Kak Ain yang sudah bersedia meluangkan waktunya di sini menyapa teman-teman podcast VCP Talks. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk Kak Iqmal dan juga Kak Ain. Saya nitip salam juga ke teman-teman lain. Karena memang kita kuotanya ini ya 2 orang ya. Pinginnya sih semua masuk. Kita ngobrol. Kita gilir itu pertanyaan-pertanyaan satu-satu. Selama di Indonesia itu apa aja sih yang udah didapatkan? Cerita-ceritanya. Kita berinteraksi dengan orang-orangnya. Saya harap selama Kak Ain dan Kak Iqmal di Indonesia ini lancar terus, tidak ada kendala yang berarti, dan semoga sukses magangnya di sini, kembali ke Malaysia dengan segudang cerita yang diceritakan dengan keluarga. Terima kasih banyak ya sekali lagi teman-teman podcast VCP Talk. Stay tune untuk semua episode-episode kita yang seru ya. Gak hanya ada ini saja karena kita menyajikan narasumber yang pastinya keren, informatif. Kenapa? Karena P-Talks be creative, be mindful, be brave. Bye-bye.